Baik, apakah posisi dudukmu sudah nyaman atau ada yang perlu kita sesuaikan agar kamu lebih santai berbicara? Posisi duduk saya sudah nyaman. Baik. Apakah suasana ruangan ini sudah cukup tenang bagi kamu untuk mengobrol? Ya, cukup. Bagaimana perasaanmu saat memasuki ruangan ini? Biasa saja. Mari kita buat sesi ini senyaman mungkin seperti mengobrol dengan teman dekat. Baik. Apakah kamu sudah merasa rileks untuk memulai obrolan kita? Ya, sudah. Baik. Jadi, seberapa besar keinginanmu untuk memperbaiki situasi dari 1 sampai 10? Misalnya memperbaiki diri dari rasa malas dan menunda-nunda waktu. 10. Apa yang biasa kamu memicu atau membuat kamu semakin menunda-nunda waktu? Perhatian saya teralihkan atau sedang menonton anime atau bermain game. Siapa orang yang paling kamu percaya untuk mengandalkan saat masa-masa sulit? Orang tua. Apa ketakutan terbesarmu jika harus melepaskan kebiasaan atau situasi saat ini? Bisa diulang? Apa ketakutan terbesarmu jika harus melepaskan kebiasaan atau situasi saat ini? Maksudnya, Kak? Misalnya kebiasaan seperti bermas-malasan, nonton anime, atau kebiasaan yang membuat menunda-nunda waktu begitu. Ketakutan terbesar saya jika tidak bisa melepaskan kebiasaan buruk saya dan saya menjadi tidak fokus untuk mengembangkan diri. Baik. Langkah kecil apa yang kamu lakukan dalam memulai hari ini? Yaitu dengan tidak bermalas-malasan, intinya dengan bangun pagi dan tidak langsung membuka HP. Apakah ada momen di mana kamu merasa paling tidak berdaya mengatasi suatu masalah? Tidak ada. Apa hal pertama yang biasa kamu lakukan saat emosi mulai memuncak? Intinya saya akan merefresh otak saya agar tidak ada emosi. Jika kamu bisa menghilangkan satu rintangan dalam hidup kamu saat ini, apa itu dan mengapa? Saya tidak ingin malas-malas karena di situ saya tidak bisa berkembang jika terus malas. Adakah harapan atau ekspektasi yang belum tercapai dan membebani pikiran kamu? Ada, yaitu tidak bermalas-malasan, itu sangat membebani pikiran saya. Dari langkah yang sudah dicoba dalam meningkatkan diri, apakah ada beberapa di antaranya berhasil atau gagal? Ada yang berhasil. Baik. Jadi kamu merasa cemas dengan persaingan universitas, meskipun kecemasan itu belum sampai mengganggu kondisi fisikmu, benar begitu? Ya. Artinya kamu merasa puas dengan pencapaian impianmu di masa lalu dan sekarang kamu mengharapkan kepuasan yang sama untuk pilihan karirmu? Ya. Sepertinya kamu merasa kesal pada dirimu sendiri saat menyadari kebiasaan menunda-nunda waktu. Itu mulai menghambat belajarmu atau bagaimana? Ya, sudah mulai menghambat belajar saya. Kamu merasa sangat senang dan bebas karena orang tuamu memberikan kebebasan penuh tanpa memaksa pilihan jurusan tertentu ya? Ya. Kalau saya tidak salah menangkap, kamu merasa sedih karena pemetaan rencana karir ini membuatmu menyadari realita masa depan yang tidak mudah. Ya. Bisa ceritakan lebih dalam apa sebenarnya yang kamu rasakan atau bayangkan saat sedang membaca berita global luar negeri secara mandiri? Saya dapat merasakan beritanya, yaitu saya dapat berimajinasi tentang bagaimana keadaan di luar sana. Mari kita gali lebih lanjut. Dari pengalamanmu aktif di Pramuka dan OSIS, hal apa yang paling membuatmu merasa berenergi saat bekerja bersama? Tentunya saya merasa berenergi saat semua pekerjaan berjalan dengan lancar karena diikuti dengan tim yang bagus untuk bekerja sama. Kamu tadi menyebutkan tentang orang yang bermuka dua dalam relasi sosial. Bagaimana biasanya hal tersebut memengaruhi fokus atau motivasi belajarmu?
Mungkin kita dapat overthinking atau memikirkannya. Jadi jika kita biasanya overthinking, belajar kita mungkin dapat terganggu. Saat kamu merasa bosan dan malas dalam belajar di kamar, apa yang biasanya berkecamuk di dalam pikiranmu mengenai masa depan? Upaya untuk menghilangkan rasa malas dan tidak menunda-nunda waktu itu. Bisa kamu jelaskan lebih banyak mengenai kegagalan dalam lomba nasional di masa lalu? Apakah ada dampak terhadap keberanianmu memilih jurusan hukum sekarang? Dampaknya yaitu saya merasa harus lebih bangkit, lebih optimis dalam mengejar cita-cita saya, dan saya akan merubah kebiasaan saya yang buruk itu untuk tidak bermalas-malasan lagi. Dengan kata lain, fokus belajarmu di sekolah saat ini sebenarnya tidak terganggu. Kamu hanya merasa kekurangan informasi yang relevan, betul? Ya, betul. Jadi bisa disimpulkan, kamu memilih jurusan hukum karena merasa kemampuanmu paling menonjol di bidang IPS. Ya. Dan itu sejalan dengan cita-citamu menjadi hakim. Ya. Artinya, kamu lebih memilih jenis pekerjaan yang memberikan kesempatan besar untuk berkontribusi pada masyarakat dibanding sekedar mengejar gaji tinggi atau bagaimana? Iya. Baik. Singkatnya, kamu menyukai tantangan baru dan lingkungan yang dinamis, tetapi kamu juga membutuhkan waktu sendiri seperti me time untuk menjaga ketenangan. Iya. Jadi hambatan terbesar yang kamu rasakan murni berasal dari dalam diri, yaitu rasa malas dan manajemen waktu, bukan dari tekanan luar. Bukan, itu murni dari dalam diri saya. Bagaimana cara orang tuamu biasanya memberikan saran atau tanggapan ketika kamu bercerita tentang kebingungan memilih jurusan? Tentunya dengan cara mengajak saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Apa arti sebenarnya dari kata sukses bagi perkembangan karir dan kehidupan pribadimu di masa depan? Bisa dijelaskan? Misalnya kamu arti kata sukses bagi diri kamu sendiri itu seperti apa? Tentunya dengan mencapai keinginan kita, mencapai cita-cita. Bagaimana caramu menyiasati rasa bosan atau lelah agar tetap konsisten belajar di tengah distraksi handphone? Saya akan menjeda agar tidak selalu memakai handphone, agar konsentrasi saya tetap terjaga dan waktu belajar saya tetap konsisten. Apakah pilihan untuk menjadi diplomat ini murni keinginanmu sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Ya, murni dari keinginan saya sendiri. Apakah aturan jam malam pada pukul 9 di rumah pernah menghambat kegiatan organisasimu di sekolah? Tentu tidak. Apakah kecemasanmu mengenai perkembangan teknologi AI ini muncul setiap kali kamu melihat berita di media sosial? Ya. Saya melihat ketakutanmu terhadap AI sebenarnya bukan karena kamu tidak mampu, melainkan karena kamu belum mendapatkan informasi yang utuh mengenai bagaimana teknologi justru bisa membantu profesi hukum. Ya. Sepertinya perilaku menunda-nunda waktu atau procrastination yang kamu lakukan itu muncul sebagai bentuk pelarian otomatis saat kamu merasa cemas menghadapi target ekspektasi yang terlalu tinggi. Apakah begitu? Ya, begitu. Pernyataan bahwa kamu mudah berbaur namun tidak suka menjadi pusat perhatian menunjukkan bahwa kamu adalah tipe komunikator yang strategis, sangat cocok untuk diplomasi yang butuh pendekatan personal. Jika kita amati dari riwayat prestasimu yang stabil, rasa ragu yang sempat muncul di beberapa hari lalu itu tampaknya hanya sinyal wajar dari fase transisi usia yang mulai matang memikirkan masa depan. Kepuasanmu memenangkan impian di masa lalu tampaknya menjadi standar tinggi yang kamu tetapkan hari ini, sehingga ketika ada sedikit merasa malas, kamu langsung merasa sangat bersalah. Apakah begitu? Ya.
Silakan ceritakan rencana atau langkah-langkah apa saja yang sudah kamu siapkan secara garis besar untuk melanjutkan studi setelah lulus SMP. Ini. Tentunya saya akan mengubah kebiasaan buruk saya, yaitu lebih ke positif. Saya akan mulai manajemen waktu, menentukan apa arah hidup saya ke depannya. Sekarang coba kamu sebutkan 3 kekuatan utama dalam dirimu yang membuat orang tuamu menganggapmu sebagai anak yang jenius. Saya dapat menciptakan ide-ide baru. Saya mudah berkomunikasi dengan orang-orang baru, dan saya dapat diandalkan. Baik, sejauh ini kita sudah membahas bahwa kamu memiliki minat kuat di bidang hukum dan didukung penuh oleh orang tua. Namun hambatan utamanya adalah kurang update informasi dan kebiasaan menunda waktu. Apakah kesimpulan ini sudah sesuai? Ya, sesuai. Dari obrolan kita tadi tampaknya ada 2 kecemasan utama. Pertama tentang persaingan masuk kuliah, dan kedua tentang robot menggantikan peran manusia. Mari kita evaluasi mana di antara keduanya yang paling mengganggu pikiranmu saat ini. Ya. Mana di antara keduanya yang paling mengganggu pikiranmu saat ini? Antara robot yang menggantikan peran manusia atau tentang persaingan masuk kuliah? Yang mengganggu pikiran saya mungkin robot yang mengganti peran manusia. Jika saya simpulkan sementara, kamu merasa kegiatan pramuka dan OSIS telah melatih kemandirian dan komunikasi kamu, yang mana modal ini ingin kamu gunakan untuk menjadi diplomat. Apakah demikian? Ya. Kamu bercerita tentang banyak hal, tapi mari kita pusatkan perhatian pada kalimatmu yang mengatakan pilihanmu masih 50-50. Apa hal utama yang membuatmu belum bulat? Mungkin pikiran saya bisa berubah di kemudian hari. Mari kita tajamkan pembahasan pada jurusan hukum yang kamu pilih. Apa bagian dari kurikulum hukum yang paling membuatmu merasa sangat cocok di sana? Maksudnya itu apa bagian dari jurusan hukum yang paling membuatmu merasa cocok di sana? Diplomat. Pekerjaan sebagai diplomat tersebut ya? Iya, Kak. Mari kita fokuskan pada kebiasaan menunda waktu yang kamu sebutkan tadi. Di saat kapan biasanya rasa malas itu paling sering muncul mengganggu konsentrasimu? Biasanya sebelum memulai belajar atau di tengah-tengah saat kita belajar. Kamu menyebutkan ingin memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang tua. Apa contoh nyata dari hal bermakna yang ingin kamu wujudkan melalui karirmu nanti? Tentunya saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa mencapai cita-cita ini. Kamu mengatakan takut dunia kerja akan terbawa updatean zaman. Bisa kamu jelaskan lebih spesifik, bagian dari pekerjaan hakim atau diplomat yang mana yang paling kamu takuti digantikan oleh robot? Pas, Kak. Oh iya, baik. Silakan ungkapkan apa saja hal yang mengganjal di hatimu terkait ketakutanmu akan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita masa depan. Mungkin jika saya tidak bisa merubah kebiasaan buruk saya. Silakan ceritakan apa yang ada di pikiranmu mengenai pilihan-pilihan karir modern yang menurutmu asing atau belum pernah kamu dengar. Pas, Kak. Silahkan bagikan ceritamu tentang bagaimana rasanya menjadi anak perempuan kedua dari 4 bersaudara dalam hal menentukan masa depan karir. Tentunya menjadi anak tengah tidaklah mudah karena kita juga mengalah karena memiliki kakak dan adik. Tapi dari situlah kita dapat belajar bahwa mandiri itu tidak terlalu buruk. Bagaimana menurutmu jika kita mencoba membuat jadwal belajar harian baru yang terstruktur untuk mengantisipasi perilaku menunda-nunda waktumu? Ya, saya setuju.
Berdasarkan kendala manajemen waktu yang kamu hadapi, saya menyarankan agar kamu mencoba teknik Pomodoro saat belajar. Namun keputusan bagaimana pembagian waktunya tetap ada di tanganmu. Bagaimana menurutmu? Ya, Jadi teknik Pomodoro ini adalah teknik di mana kita itu belajar 25 menit dan istirahat 5 menit sampai 10 menit. Jadi bagaimana menurutmu? ya saya setuju. Melihat kecemasanmu tentang AI, saran saya adalah mulailah membaca artikel tentang legal tech atau teknologi hukum agar kamu melihat teknologi sebagai alat bantu, bukan ancaman. Apakah kamu tertarik mencobanya? Ya, saya tertarik. Jadi, legal tech ini adalah penggunaan perangkat lunak dan teknologi digital seperti AI untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi tugas-tugas di industri hukum. Baik, mengingat kamu menyukai tantangan, ada baiknya kamu mengambil pelatihan pengembangan diri atau kursus bahasa Inggris tingkat lanjut untuk memperkuat modal diplomatmu sejak dini. Ya, Nasihat saya, jangan terlalu larut dalam rasa bersalah ketika rasa malas itu datang. Terima itu sebagai sinyal lelah, lalu gunakan strategi belajar baru seperti yang kita sesuaikan tadi. Apakah kamu tahu bahwa saat ini di internet ada banyak platform pelatihan gratis yang menyediakan kelas komunikasi hukum dan keterampilan komunikasi? ya saya baru mengetahui ini. Jadi itu contohnya seperti Hello Indonesia, yaitu edutech khusus hukum di Indonesia yang menyediakan materi edukasi hukum dengan format interaktif. Saya ingin menginformasikan bahwa di media sosial seperti LinkedIn atau Facebook terdapat komunikasi profesional hukum dan diplomat muda yang sering membagikan pengalaman real kerja mereka. Ya, Perlu kamu ketahui, kualifikasi pekerjaan modern saat ini tidak hanya melihat nilai akademis, melainkan sangat mengutamakan soft skill seperti adaptasi seseorang dalam menerima dan mempelajari serta mengaplikasikan teknologi, juga soft skill seperti kemampuan bekerja dalam tim. Sebagai informasi tambahan, perkembangan AI saat ini belum bisa menggantikan aspek penalaran moral, empati, dan negosiasi tingkat tinggi yang menjadi inti dari profesi hakim dan diplomat. Apakah kamu tahu bahwa jalur masuk perguruan tinggi itu memiliki beberapa jalur seperti jalur prestasi rapor, tes tertulis, hingga jalur mandiri yang bisa kita pelajari syaratnya sejak sekarang? ya. Aktivitas apa yang membuatmu lupa waktu saat melakukannya? Membaca buku. Apakah kamu lebih mudah paham dengan membaca, mendengarkan, atau praktik langsung? Saya lebih paham dengan membaca dan praktik langsung. Penghargaan atau pencapaian apa di luar kelas yang pernah kamu raih? Tentunya menjadi bendahara dalam organisasi. Apakah kamu tipe orang yang menyukai detail kecil atau lebih suka melihat gambaran besar? Saya lebih sering memperhatikan detail-detail kecil. Baik. Mengapa kamu mempertimbangkan untuk masuk SMA dibanding pilihan sekolah lain seperti SMK atau madrasah aliyah? Saya memilih SMA karena mungkin masih ingin mengembangkan potensi diri saya. Baik. Apakah sekolah tujuanmu harus dekat dari rumah atau kamu siap untuk merantau? Saya siap untuk merantau. Adakah sosok profesional atau tokoh publik yang karirnya sangat ingin kamu tiru? Tidak ada. Apakah kamu lebih suka bekerja di dalam kantor, di lapangan, atau secara fleksibel? Saya suka turun langsung di lapangannya. Apakah kamu menyukai pekerjaan yang polanya teratur atau pekerjaan yang penuh tantangan baru setiap hari? Saya butuh pengalaman baru setiap hari.
Media apa seperti YouTube, TikTok, atau artikel yang paling sering kamu gunakan untuk mencari info karir? Twitter. Seberapa sering kamu mengobrol secara serius tentang masa depan bersama orang tua? Sekali sebulan mungkin. Baik. Apakah pilihan sekolahmu saat ini ikut dipengaruhi oleh rencana kemana teman-teman dekatmu akan mendaftar? Tidak. Bagaimana perasaanmu ketika diminta berbicara atau presentasi di depan banyak orang? Tentunya saya merasa sedikit tegang. Seberapa suka kamu memecahkan teka-teki logika atau soal matematika yang rumit? 7/10. Apakah kamu senang membuat sesuatu yang baru seperti menggambar, menulis, atau mengedit video? Ya, senang sekali. Apakah ada keterampilan yang ingin kamu pelajari secara mandiri selama liburan kelulusan SMP ini? Ya, ada, yaitu seni. Apakah ada topik matematika IPA yang sering kamu telusuri secara sukarela di internet atau YouTube? Tidak ada. Fenomena alam apa yang membuatmu paling sering berpikir kritis tentang proses terjadinya? Bulan dan matahari. Industri masa depan seperti AI, energi terbarukan, atau bioteknologi mana yang paling menarik perhatianmu? AI. Apakah kamu ingin mengikuti kompetisi sains seperti OSN saat di SMA nanti? Ya, sangat ingin. Cara menenangkan diri apa yang paling kamu ampuh bagimu saat mengalami kecemasan akademis? Tentunya saya akan mengosongkan pikiran dengan cara me time. Bagaimana kamu menyeimbangkan ambisi mempertahankan nilai tinggi dengan kebutuhan istirahatmu? Saya akan membagi waktu. Bagaimana pandanganmu mengenai jam belajar yang kemungkinan besar akan bertambah drastis di SMA favorit? Bisa dijelaskan? Mungkin di saat nanti kamu SMA, mungkin jam belajarmu itu akan bertambah drastis, bertambah banyak. Bagaimana pandanganmu terhadap hal tersebut? Saya akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Pengaruh teman sebaya dalam keputusanmu memilih jurusan kuliah nanti seberapa kuat? 5/10, karena kalau 10/10 itu dari orang tua saya. Perguruan tinggi impian mana yang menjadi target utamamu? Saya lebih memilih ke luar negeri. Aplikasi atau alat bantu apa yang biasa kamu gunakan untuk menyusun jadwal harianmu? Hanya kalender atau catatan kecil. Bagaimana kamu membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu waktu belajarmu? Tentunya saya akan memasang alarm di HP saya agar jika jam main HP saya habis, HP saya akan berbunyi dan saya akan lanjut belajar. Bagaimana kamu menyikapi saat harus berdiskusi dan menyatukan dua pendapat yang berbeda dalam tim seperti apa? Bisa dijelaskan? Misalnya ada dua pendapat yang berbeda dalam satu tim, bagaimana kamu menyatukan dua pendapat bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Dengan cara berdiskusi dan mencocokkan jawaban yang sama. Baik. Bagaimana kamu membangun rasa percaya diri saat harus bertanya langsung kepada guru di kelas yang aktif? Tentunya saya akan berpikir jika saya tidak akan bertanya maka saya tidak akan mengerti materinya. Sifat atau karakter positif apa dalam dirimu yang paling kamu rasa bisa membantu kamu sukses di jurusan MIPA ini saat SMA nanti? Bisa dijelaskan, Kak?
Misalnya, apa karakter positif kamu yang kamu rasa paling bisa membantu kamu sukses di jurusan SMA nanti? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan membaca materi dan mempraktekkannya langsung. Siapa orang yang paling mempengaruhimu dalam memilih SMA target kamu? Tante saya dan orang tua saya. Apakah kamu merasa pilihan SMA ini murni keinginanmu sendiri atau ada desakan dari orang tua? Bukan desakan, lebih tepatnya ada masukan. Jadi kita berdiskusi dan jawaban kita sama. Baik. Apa yang akan kamu lakukan jika budaya belajar di SMA baru sangat berbeda dengan SMP asalmu? Tentunya dengan mencocokkan diri dengan pembelajaran baru saya. Seberapa sering kamu mencari tahu informasi mengenai dunia perkuliahan dan syarat masuknya? 1 kali sebulan. Berapa jam dalam sehari yang biasanya kamu alokasikan khusus untuk belajar mandiri di rumah? Hanya 3 jam. Baik. Jika kamu diberi waktu luang seharian tanpa tugas, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya akan belajar bermain gitar dan membaca buku. Apakah kamu lebih suka bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil atau besar? Saya suka bekerja dalam kelompok kecil agar sesuatu yang kita kerjakan dapat selesai. Hal apa yang paling memotivasi kamu untuk belajar keras atau bekerja? Yaitu mengingat cita-cita saya. Pekerjaan seperti apa yang menurutmu tidak akan pernah ingin kamu lakukan? Menjadi karyawan di toko kelontong. Nilai moral atau prinsip hidup apa yang tidak ingin kamu langgar demi sebuah pekerjaan? Yaitu jangan mencoba hal negatif. Apakah kamu mengenal seseorang yang memiliki pekerjaan yang kamu impikan? Tidak. Apakah kamu sudah mencari tahu perbedaan antara bekerja di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan merintis usaha sendiri? Belum tahu. Apakah kamu pernah mencoba melakukan part-time atau freelance? Pernah. Apa pelajaran yang didapat dari melakukan part-time atau freelance tersebut? Yaitu jika kita bekerja bersungguh-sungguh maka akan mendapat hasil yang bagus. Seberapa siap mentalmu menghadapi persaingan di dunia kerja yang kompetitif? Cukup siap. Apakah kamu tahu syarat nilai atau grade requirements untuk masuk ke jurusan impianmu? Belum tahu. Apakah kamu sudah berkonsultasi dengan guru BK atau alumni terkait jalur masuk kampus? Belum. Apakah kamu biasanya membuat keputusan sendiri atau meminta pendapat orang lain? Saya kadang-kadang juga meminta pendapat orang lain. Bagaimana caramu menentukan pilihan ketika dihadapkan pada dua hal yang sama-sama menarik? Tentunya saya akan mencari tahu apa keuntungan atau kelebihan dari dua pilihan tersebut. Bagaimana caramu mengatasi penundaan saat mengerjakan tugas penting? Yaitu dengan cara mengumpulkan energi agar tidak bermalas-malasan. Apakah emosi sering memengaruhi keputusan yang kamu buat? Ya, kadang-kadang. Apakah ada anggota keluarga yang menekankan agar kamu mengambil karir tertentu? Tidak. Apakah teman-teman sekitarmu memberikan pengaruh positif terhadap rencana masa depanmu? Tidak. Apakah kamu terbiasa bekerja di bawah tekanan, seperti deadline? Tidak. Bagaimana caramu menerima kritik yang membangun dari orang lain?
dengan cara mendengarkannya lebih saksama dan mencocokkan dengan isi pikiran saya. Bagaimana lingkungan pertemananmu memengaruhi pandanganmu tentang masa depan? Cukup berpengaruh. Baik. Adakah asumsi keliru tentang dirimu yang berhasil kamu hilangkan? Tidak. Menurutmu, apa hambatan terbesar yang berhasil kamu atasi terkait pilihan karirmu? Pas. Keterampilan baru apa yang paling kamu rasa berguna untuk masa depanmu? Yaitu suka membaca buku. Sumber informasi seperti situs, mentor, atau komunitas apa saja yang akan kamu andalkan mulai sekarang? Google. Jika kamu bertemu dirimu sendiri di masa depan, seperti 5 tahun lagi, nasihat karir apa yang ingin kamu sampaikan? Jika masih muda harus melakukan semuanya dan jangan gengsi untuk melakukan apapun. Baik, dalam memilih karir, hambatan apa yang awalnya membuatmu bingung? Karena banyak pilihan karir yang mungkin cocok dengan keahlian saya atau jurusan saya, yaitu IPS. Bagaimana caramu mengatasinya sekarang? Dan memikirkannya secara matang dan meminta pendapat orang tua saya. Sebagai action plan kita minggu ini, apa 3 langkah konkret yang berkomitmen kamu lakukan untuk mencari tahu kurikulum jurusan hukum? Bisa dijelaskan? Misalnya tentang mata kuliah jurusan hukum. Pas, Kak. Baik, jika kita evaluasi obrolan kita dari awal sesi hingga akhir sesi ini, kita sudah berhasil mengidentifikasi bahwa akar masalahmu adalah lack of information dan procrastination. Ya. Jadi, lack of information adalah kondisi ketika seseorang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan atau memulai suatu tugas. Dan procrastination itu adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan secara sengaja meskipun Anda tahu hal itu akan memberikan dampak negatif. Jadi sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, mari kita evaluasi bersama. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita berhasil memetakan target serta seluruh rencana tindakan nyata untuk karir masa depanmu? Saya merasa lebih lega dan pikiran saya berasa berkurang. Baik, itu saja. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi Anda. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.